Ketemu lagi dengan saya Wilson Nalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia dari Sekretariat Nasional PPWI di Jakarta Barat. Malam ini kita ketemu lagi dalam sebuah diskusi ataupun apa yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, pendapat dari baik itu pendapat pribadi maupun mungkin sebagai sebuah pemikiran untuk kita semua. Ini terkait dengan fenomena yang baru saja terjadi pada 3 hari ini tentang akhir dari persidangan kasus Sambo, ya. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah vonis pada Richard Eliezer yang merupakan titik puncak dari persoalan kasus ini. Nah, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada semua pihak, terutama kepada Richard Eliezer yang telah mendapatkan penghargaan yang demikian besar dan tinggi karena dia sudah ditetapkan sebagai, ya, bagi Indonesia itu sebagai pahlawan, ya, pahlawan keadilan di negeri kita. Dan ini sebagai oase yang menyejukkan bagi kita semua sebagai bangsa dan negara, karena ternyata ya masih ada orang-orang, ya, masih ada sosok-sosok yang bisa kita jadikan tumpuan harapan dalam memperoleh keadilan. Nah, dengan kaitannya Persatuan Pewarta Warga Indonesia yang selama ini benar-benar konsen untuk membantu, mendorong, dan mengadvokasi bahkan para ya, aktivis media-media grassroots, media masyarakat, media kecil yang selama ini mungkin tidak mendapatkan perhatian yang serius dari terutama pemangku kekuasaan. Namun dari kasus ini saya harus mengatakan bahwa kasus Sambo justru dipicu dan disebarluaskan pertama kali oleh media-media kecil. Ya, saya ingat betul pada saat itu, pada hari Senin, ya, hari Senin, kita melihat beberapa media kecil, 1-2 media kecil yang mencoba memberitakan tentang adanya dugaan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Kadif Propam waktu itu, Ferdy Sambo, terhadap anak buahnya Brigadir J. Nah, baru kemudian 2-3 hari kemudian media-media besar mulai memberitakan, terutama yang terkait dengan press release dari Mabes Polri. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa peran dari media-media kecil itu justru, ya, sangat menentukan, ya, ketika kasus ini masih mengendap. Karena ya, bayangkan kalau kasusnya itu terjadi pada tanggal 7, 8, dan kemudian baru 3 hari kemudian muncul ke permukaan, itu artinya sudah ada 1-2 ya, maksud saya tentu ada pemikiran-pemikiran kita yang harus lebih jeli untuk melihat bahwa kasus ini pasti sudah direkayasa sedemikian rupa. Dan ternyata memang kemudian hal itu terbukti. Oleh karena itu, maka kepada teman-teman aktivis media kecil, ya, para pewarta warga atau jurnalis, ya, pemula atau mungkin yang tersisihkan selama ini, termarginalisasi oleh sistem maupun, ya, oleh institusi-institusi tertentu, termasuk Dewan Pers misalnya, ya, tetaplah bersemangat. Tetap lakukan tugas-tugas kita sebagai seorang jurnalis sejati, yaitu kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencari
mengumpulkan, mendapatkan, dan mendokumentasikan setiap informasi yang ada di sekitar kita, sekecil apapun. Dan apabila ada indikasi yang menyangkut kepentingan publik, tentu saja menjadi tugas kita untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Entah masyarakat mau mendengarkan atau tidak, publik mau merespon atau tidak, atau pemerintah bahkan mungkin mencoba untuk menutupinya, pihak-pihak tertentu dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Kita harus terus bersemangat untuk melakukan tugas kita. Nah, kepada teman-teman tentu saja juga harus terus meningkatkan solidaritas, kekompakan, supaya kita tetap bisa melakukan tugas-tugas kita di tengah impitan, tekanan, dan lain sebagainya yang setiap saat mengancam kita, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Nah, meningkatkan kemampuan kita juga untuk sangat perlu ya, meningkatkan kemampuan itu juga sangat perlu, sehingga terus-menerus kita perlu belajar dan menyiasati segala kekurangan dan kelemahan kita selama ini. Nah, baik, secara substantif, saya ingin juga memberikan komentar terhadap apa yang telah terjadi di seputaran kasus Sambo itu. Kalau teman-teman para pakar mungkin sudah bicara tentang hukum, tentang aturan-aturan, KUHP, undang-undang, dan lain sebagainya, maka saya ingin mengupas dari sisi yang lain. Kalau kita lihat orang yang menjadi terdakwa ini ada 5 orang ya, 5. Dan di antara 5 itu ada 3 polisi, ada 2 sipil. 3 polisi itu ada Sambo, ada Ricky Rizal, dan Richard Eliezer. Nah, sementara untuk sipil ada PC dan Kuat Ma'ruf. Dari kelima ini ada satu Sambo yang akhirnya menjadi sebuah terminologi yang saat ini menjadi booming ya. Nah, bahkan kita sering mendengar bahwa polisi itu diidentikan dengan Sambo, ya, terutama dari sisi perilaku dan sikap dan karakter mereka yang suka merekayasa segala kasus ya, sehingga yang benar bisa jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, saya teringat apa yang disampaikan oleh Profesor Kiki ya beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu, Hermawan Sulistyo, yang mengatakan bahwa ada satu Sambo di kepolisian Republik Indonesia, tetapi ada 1000 Sambo di masyarakat. Nah, kalau saya melihat situasinya memang kurang lebih benar ya. Ya, bahkan saya mendukung pernyataan itu sebagai suatu kebenaran. Karena kalau kita lihat ya, satu Sambo dan ternyata ada 2 sipil yang berada di belakang dia yang betul-betul terkait dengan kasus itu. Kalau 1:2, artinya apa? Ada satu Sambo di antara 430.000 anggota Polri, sementara ada 2 Sambo di antara 275 juta jiwa. Maksud saya begini, kalau kita presentasikan dari 1 dan 2, berarti ada 50% saja, 50% dari anggota Polri yang menjadi Sambo. Tetapi ada sekian persen, 2 kali lipat dari itu ada di masyarakat. Nah, oleh karena itu maka kita justru harus memperbaiki juga sifat-sifat Sambo itu di dalam masyarakat kita. Jadi kita tidak hanya menuding Sambo ada di kepolisian Republik Indonesia, tetapi justru di masyarakat kita terlupakan atau terlalaikan. Jadi kita perlu juga memperbaiki diri kita agar tidak menjadi Sambo-Sambo dalam masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kejujuran dan kemauan untuk berkata jujur atau menjelaskan kepada publik terhadap fakta yang ada, maka dari 5 tersangka itu tadi
hanya satu orang jujur. Jadi ada 20%, ya. Ada 20% saja yang masih jujur di negeri ini. Sementara ya 80%-nya itu ya kita perlu pertanyakan. Ya, lebih khusus lagi kalau di dalam Kepolisian Republik Indonesia ada 3 orang polisi, 2 polisi kita kategorikan sebagai ya katakanlah pembohong ya. Ya, karena memang sudah diputuskan oleh hakim, maka kita bisa mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang merekayasa kasus itu. Nah, satu saja yang mau melakukan atau menyampaikan fakta-fakta kebenaran secara jujur. Berarti dari 3 orang itu, ya kalau kita presentasikan, berarti 2:1, ya. Di dalam Kepolisian Republik Indonesia itu hanya ada sepertiga, ya, sepertiga dari anggota-anggota Polri itu yang masih kita bisa harapkan sebagai orang-orang jujur, sebagai orang-orang yang bisa dipercaya, sebagai orang-orang yang punya hati dan kebersihan jiwa untuk selalu berbuat baik dan jujur. Nah, yang 2/3-nya lagi, nah saya sudah sampaikan kepada Polri beberapa waktu yang lalu, sebaiknya itu dibersihkan, baiknya itu dibereskan. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab Divisi Propam Polri untuk melakukan itu. Ya, oleh karena itu maka dari ruang ini saya menyampaikan sekali lagi kepada Divisi Propam Polri untuk melakukan tugasnya dengan baik, membersihkan seluruh anggota Polri yang terindikasi melakukan rekayasa, membohongi publik, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hanya dengan cara itu, maka kita bisa mengharapkan keadilan berdasarkan kebenaran fakta di lapangan, bisa kita wujudkan di negeri kita ini. Dengan kejujuran dan kebenaran yang kita junjung tinggi di diri kita masing-masing, maka kita bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kira-kira harapan dari saya sebagai Ketua Umum Persatuan Pewata Warga Indonesia dan satu warga negara yang selama ini coba untuk berjuang, memberikan advokasi, memberikan edukasi juga kepada masyarakat terkait dengan hiduplah secara jujur, karena kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana, kapan saja, dan itu akan membuat kita menjadi orang yang terbaik di negeri ini. Terima kasih.